Puji Tuhan. Shalom ya saudara, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dalam ibadah kita yang online saudara. Apapun yang terjadi saya mau bilang Tuhan tetap baik buat saudara dan saya. Dan pertolongan Tuhan nyata buat kita. Mari siapkan hati kita saudara dimanapun saudara berada. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan keadaan semakin memburuk. Tapi kami tahu, kami percaya perlindungan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, memberi hati yang terbaik. Karena kami cinta Engkau Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami ke dalam tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami buka Tuhan ibadah kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, bawaku lebih dalam untuk menyembah-Mu. Satu hal yang kami pinta, Bapakku pinta, oh layakkan aku, bawa kami ya Tuhan, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Sama-sama bilang, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari masuk lebih dalam saudara. Kami rindu ya Tuhan bertemu dengan Engkau. Haleluya. Bapakku rindu, oh menyenangkan-Mu, bawaku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Satu hal kami minta Tuhan, Bapakku pinta, layakkan daku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Sama-sama bilang, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh God, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Boleh cepat saja bilang, bertemu muka dengan muka. Ini kerinduan kami, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka,
tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Bilang dengan cinta saudara, oh diam dalam bait-Mu. Mari sembah Dia. Oh diam dalam bait-Mu, tenggelam dalam cinta-Mu yang kudus. Haleluya, Kau yang ku perlukan Tuhan. Hari-hari ini cuma Tuhan yang kita perlukan saudara. Kalau apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari-hari ini, cuma datang kepada Dia. Dia sumber segalanya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Kau Allah yang memelihara kami, Kau sumber kekuatan. Shikayaralabayaralabashe. Oh, tetap kuat saudara hari-hari ini. Jangan patah semangat. Be strong and courage. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kau Allah yang hidup, Kau sumber segalanya. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya kasih rahmat-Mu Tuhan. Tak habis kasih setia-Mu buat setiap kami Tuhan. Keadaan boleh memburuk, tetapi kami percaya Tuhan selalu berserta kami. Kami tahu Tuhan gadamu yang dan tongkat-Mu itu yang selalu menghibur kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, kami sembah Kau. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama bilang, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Lebih lagi, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Angkat dua tangan saudara, kami sembah. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya serahkan pada hamba-Nya. Haleluya.
Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Yes, Lord. Engkau yang bekerja dalam hidup kami masing-masing. Roh Kudus, hadirlah di tiap keluarga, setiap rumah, setiap ruangan di mana kami mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan Yesus. Turunlah Roh Kudus, berkuasalah atas kami. Saat ini Tuhan menyembuhkan orang-orang yang lemah tubuh, yang sakit. Ada yang sakit kepala, Tuhan Amen. sembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah lebih dalam lagi. Berikan kepada setiap kami hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Ada orang yang pinggang belakang, di atasnya pantat sebelah kiri sakit, juga tangan yang sebelah sini sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara kepada hati kami masing-masing. Dan hari ini juga akan ada perjamuan kudus bersama-sama. Siapkan hati kami Tuhan untuk bisa menerima perjamuan itu di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus. Ada orang yang perutnya sebelah kiri bawah, ada radang di situ, bisa endometriosis, bisa juga satu radang di prostat. Tuhan sembuhkan saat ini. Puji Tuhan, terima kasih saudara bisa rasakan. Amen. Tidak sakit lagi bagian situ. Amen. Ada juga orang yang jarinya sebelah kiri kelingking jari manis. Ruas jarinya ini ada yang cacat di situ. Tuhan sembuhkan saat ini. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan, bukan saya. Amen. Terima kasih Yes. Tuhan. Yang sakit juga tangannya dijamah. Ada yang di sela-sela lipat-lipat tangan sini. Ada satu radang-radang, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Beri pada hati kami Tuhan kerinduan akan Engkau, haus dan lapar akan Tuhan sendiri. Berbicaralah Roh Kudus. Singkapkan hati kami. Engkau ambil alih khotbah ini, bukan manusia tapi Tuhan yang berkhotbah. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang berbicara dalam pemberitaan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya sapa kita semua yang berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kita berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, di situ Dia hadir. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari saudara, kita akan melihat kitab suci. Pada hari ini kita akan mengajak kita untuk memikirkan tentang hal-hal di dalam perjanjian baru yang mana Tuhan itu sangat keberatan, sangat tidak suka. Kalau saudara membaca dalam perjanjian lama, kita ada satu impresi bahwa sebetulnya banyak hal di mana hukum Taurat itu menuliskan tentang jangan begini, jangan begitu, bermacam-macam peraturan-peraturannya. Seolah-olah itu adalah Taurat yang jahat. Karena memerintahkan sesuatu yang negatif. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi Yesus memberi gambaran yang positif. Bahwa Taurat itu kudus. Dan Taurat itu sesuatu pengajaran yang dari surga. Yang mengajak kita untuk melihat dengan positif. Yang dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa Alkitab Taurat itu punya esensi. Kasihilah Tuhan Allahmu yang esa itu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, segenap akal budimu, dan segenap segala-galanya. Dan yang setara dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu Taurat. Nah, kalau kita balik ke perjanjian baru, saudara, di mana Yesus itu memulai pelayanannya di dalam Galilea, di tempat Galilea, kampung halamannya sendiri. Dan kemudian Yesus memberitakan tentang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berita perjanjian baru yang penuh anugerah itu, saudara, ternyata di dalamnya juga mengandung unsur-unsur yang bisa membuat kita harus waspada dan tidak boleh menganggap enteng. Sebab ada sesuatu di dalam perjanjian baru, saudara, walaupun Yesus itu tidak menghukum dunia,
tetapi dia menyelamatkan dunia oleh darahnya. Dia menebus kita, tetapi perjanjian baru ternyata juga mempunyai rambu-rambu yang mirip sekali dengan perjanjian lama. Nah, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan hal itu berkaitan dengan topik yang minggu lalu kita bahas tentang hal-hal yang membuat Tuhan meninggalkan kita, tidak bersama-sama dengan kita. Penyertaan yang ajaib, yang sifatnya supernatural, yang dikhususkan untuk kaum yang dipilih, umat yang dipilih ini. Ternyata Tuhan bisa meninggalkan kita kalau kita meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang coba kita akan melihat sesuatu dalam perjanjian baru supaya kita mempunyai satu imbangan yang baik. Mari kita membuka dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Tentang gereja-gereja, ada 7 jemaat di Asia Kecil. Saya akan menggarisbawahi tentang hal-hal itu supaya ada gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana sebetulnya kita memandang kitab suci. Sesuatu yang berdosa itu memang harus kita akui sebagai dosa yang Tuhan tidak suka. Dan perjanjian baru mempunyai nilai-nilai yang unik yang membuat kita sebagai kaum tebusan harus lebih waspada lagi. Penekanannya memang berbeda dari perjanjian lama. Mari kita lihat dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia, ayat 1, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ke 7, saudara. Di tengah-tengah segala kualitas yang mencengangkan dari jemaat Efesus, yang mana mereka kerja keras, luar biasa dengan bertekun, dan menderita karena nama Yesus, dan tidak pernah menyangka nama Yesus. Mereka mengenal juga teologi yang benar, kitab suci mereka paham, dan bisa membedakan mana nabi palsu, mana bukan, mana orang yang cuma omong doang, bicara tentang kebenaran, tapi sebetulnya mereka itu adalah musuh kebenaran. Mereka ternyata adalah rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu. Tidak akan tahan terhadap jemaat Efesus. Tetapi satu perkara yang luar biasa Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Namun demikian ayat 4, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi yang pertama-tama saudara, Tuhan itu ada satu keberatan yang tidak bisa dibayangkan. Gereja yang begitu sempurna, tetapi gereja ini seperti merasakan sesuatu yang kosong di hadapan Tuhan, yaitu karena mereka sudah meninggalkan kasih yang semula, first love yang mereka tinggalkan. Nah saudara, ini adalah jemaat Efesus yang didirikan oleh Paulus bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang menyertai dia. Dan di sini saudara, Paulus menggembalakan jemaat Efesus selama 2,5 tahun, lalu diserahkan kepada satu hamba Tuhan muda yang bernama Timotius. Dan Timotius ini adalah seorang pendeta muda yang dengan karunia nubuat yang luar biasa. Dan dia bilang kepada Timotius supaya pakai karunia-karunia Allah yang diberikan. Kobarkan, pakai karunia-karunia Allah. Dan luar biasa saudara. Di situ juga pernah didatangi oleh Apolos, satu hamba Tuhan yang besar yang punya karunia berkhotbah, menceritakan perjanjian lama. Lalu juga pernah datang di situ dan tinggal menetap sampai hari tuanya, yaitu Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes ini
waktu dia dibuang di Pulau Patmos, maka firman Tuhan pertama-tama datang kepada Yohanes tentang jemaat yang dia bersama dengan Timotius yang muda menggembalakan. Nah, saudara-saudara, jemaat ini diberikan satu peringatan dari Tuhan, sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, saya ingin membahas singkat saja tentang kasih mula-mula ini, saudara. Dari pengalaman saya, kasih mula-mula itu adalah kasih kepada Tuhan yang sangat tulus, yang bersungguh-sungguh. Saya itu ingin mendekat kepada Tuhan di segala waktu. Dan saya ingin ceritakan semua persoalan hidup saya kepada Tuhan. Saya menunggu saat-saat di mana saya bisa bersekutu dengan Tuhan. Waktu teman bersama-sama dengan saya mungkin lupa tentang Tuhan. Atau saya tidak menyadari, tetapi di bawah hati saya yang kecil. Saya ada satu kerinduan, saya ingin malam hari segera datang. Dan saya bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa. Saya bisa merasakan keindahan hadirat Tuhan. Segala-galanya dalam hidup saya itu saya serahkan kepada Tuhan. Saya seperti melemparkan diri saya di hadapan Tuhan waktu sudah malam hari. Keluarga saya sudah tidur semua. Saya segera masuk ke kamar. Dan saya membuang diri saya berlutut untuk berdoa. Dan saya bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu cinta kasih mula-mula. Dan cinta kasih mula-mula ini saudara berkobar-kobar, menyala-nyala dengan satu kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Saya melihat jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus Kristus sebagai domba-domba yang tidak bergembala. Mereka lelah terlantar dan banyak dari mereka tersesat, tidak mengerti jalan mengenai kehidupan kekal nanti bagaimana. Mereka berjuang tetapi tidak punya hasil. Nah, saudara, saya mempunyai cinta mula-mula seperti itu. Bagaimana dengan saudara cinta mula-mulanya? Saudara, cinta mula-mula itu ingin mencari Tuhan terus. Semua dikorbankan untuk Tuhan. Waktunya baca Alkitab. Ya, mungkin saudara baca Alkitab waktu cinta mula-mula bisa 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 5 pasal, ada yang 10 pasal, ada 20 pasal. Saya sampai 23 pasal, saudara. Bahkan kadang-kadang sampai 30 pasal lebih. Dan saya merasakan itu sesuatu yang luar biasa setiap hari, saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita kehilangan cinta mula-mula, Tuhan Yesus berkata, lihat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Tidak peduli kita itu sudah melayani Tuhan, kenal teologi, kita sudah 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun, 30 tahun melayani Tuhan. Atau seperti jemaat Efesus, lebih dari 50 tahun melayani Tuhan. Tapi semua yang terjadi di sini Tuhan mengatakan, aku mempunyai keberatan terhadap engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Sebab itu dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi saudara, kuncinya di sini adalah pertobatan supaya kita bisa dipulihkan. Dan melakukan lagi apa yang semula kita lakukan. Saudara, pertobatan itu perubahan pikiran dan hati. Ya, metanoia. Meta itu adalah sesuatu yang berikutnya. Dari nous, pikiran, hati. Di mana kita itu mempertimbangkan sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini sebagai metanoia, pertobatan kita, saudara. Tuhan ingin supaya kita bertobat dan melakukan lagi apa yang benar, saudara. Tidak cuma berubah pikirannya lalu kemudian selesai sampai situ, saudara. Pertobatan itu adalah melakukan kembali apa yang benar. Dan Yesus berkata, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Walaupun kaki dian itu dari emas. Saudara, gereja, yaitu anak-anak Tuhan, kalau hidup meninggalkan kasih mula-mula, tidak lagi mencari Tuhan, bukan Tuhan yang nomor satu, saudara. Tuhan berkata kepada kita, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan bertobatlah dan lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan. Sebab jika tidak demikian, Yesus berkata, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat, walau kaki dian kita dari emas, saudara. Sesuatu yang mengerikan sekali, saudara. Kehidupan gereja, saudara. Setelah sekian tahun mengikut Yesus,
Kehilangan kasih mula-mula itu sesuatu yang mungkin kita tidak sadar, saudara. Sebab kita terus melayani Tuhan berdasarkan apa yang diperintahkan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita kehilangan cinta yang hangat kepada Tuhan. Nah itu yang pertama, saudara. Saya garis bawahi di sini, kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan datang kepada kita dan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Artinya apa, saudara? Kita selesai sebagai gereja Tuhan. Kita selesai sebagai gereja Tuhan. Kaki Dian itu dari emas, saudara. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, yang namanya kaki Dian, yang dipilih sama Tuhan di dalam bait suci, itu dari emas. Beratnya 1 talenta, saudara. Dari emas 1 dicor, saudara. Tengahnya ada lubangnya. Dan di sini, saudara, 7 lampu dan 1 tengah di sini. Diisi dengan minyak zaitun yang murni dari press, bukan dipanaskan dulu tapi cold press, saudara. Nah, api itu menyala dan Yesus berkata bahwa setiap jemaat itu punya bintangnya. Ada ke-7 bintang pemimpin jemaatnya. Nah, saudara, yang dibicarakan dalam kitab suci, kita itu adalah terang dunia, terang yang menerangi dunia. Supaya kita bisa menjadi terang, kita harus mempunyai kasih mula-mula. Jikalau kita kehilangan kasih mula-mula, kita tidak akan bisa jadi terang lagi, saudara. Ini penting sekali. Cinta mula-mula kepada Tuhan. Saudara, semua cinta kita itu bisa berubah karena waktu. Cinta Tuhan bisa berubah karena kepahitan-kepahitan yang kita alami. Cinta kepada Tuhan bisa berubah karena kita tidak menjalankan disiplin rohani. Cinta kepada Tuhan bisa berubah karena kita melalaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Cinta mula-mula bisa berubah pada saat kita didesak oleh kesusahan dunia yang menghimpit dan kita kemudian fokus perhatian kita berubah kepada dunia, bukan kepada Tuhan lagi. Itu yang pertama, saudara. Tuhan menginginkan gereja selalu menjadi gereja yang memiliki kasih mula-mula. Baliklah kepada kasih mula-mula. Amin. Yang kedua, saudara, ini berkaitan dengan jemaat Pergamus. Kita lihat ayat 14 sampai 16 kisah dari Wahyu pasal 2. Kita baca di sini jemaat Pergamus. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Bileam itu di perjanjian lama disebut sebagai nabi palsu. Ya. Bisa bernubuat, nubuatnya sangat kuat dan punya kuasa. Tetapi dia bukan benar, dia adalah nabi yang cinta uang, saudara. Akurasi dalam nubuatnya tepat sekali, tapi dia cinta uang, itu Bileam, saudara. Dan Bileam ini memberi nasihat kepada Balak, raja musuhnya bangsa Israel, untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Akibat dari perbuatan Bileam ini, diikuti oleh Balak. Jadi bangsa Israel dicemarkan dengan apa? Makanan-makanan persembahan berhala. Akibatnya apa? Dibinasakanlah 24.000 orang. Saudara, kekalahan umat Allah itu adalah jikalau umat Allah menajiskan dirinya dengan hal-hal yang kotor. Kalau dalam perjanjian lama itu dengan makanan-makanan yang najis bisa, tetapi dalam perjanjian baru itu sudah ditahirkan. Nah, saudara, ada keberatan Tuhan dalam perjanjian baru, saudara. Di mana ada anak-anak Tuhan yang mengikuti ajaran sesat. Ini, saudara. Ajaran nabi palsu. Bileam yang hatinya busuk. Yang cinta kepada uang dan ingin menggerogoti umat Allah demi mendapatkan uang. Terus di ayat 15 dikatakan, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, saudara, saya selidiki dalam perjanjian baru, Nikolaus ini kalau dalam tradisi itu seorang yang mengaku sebagai seorang hamba Tuhan dengan otoritas. Dan Nikolaus ini, dia bisa memerintahkan orang, hiduplah di mana, kota mana, berapa lama. Memerintahkan orang dengan otoritas, menguasai orang-orang jemaatnya. Memerintahkan dengan otoritas. Tidak demikian dengan Tuhan menghendaki bagaimana, saudara. Tuhan menghendaki di dalam kitab suci. 2
2 Korintus 1 ayat 24. Paulus berkata, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Saudara, hamba Tuhan yang maunya dia mengatur segala sesuatu, dia memerintahkan segala sesuatu dengan otoritas yang katanya dari Tuhan, tetapi dia tidak mempunyai kebenaran dalam hidupnya. Saudara, itu Nikolaus, saudara. Dan Tuhan tidak suka jemaat dikuasai oleh manusia, figur manusia. Tidak suka, saudara. Tuhan suka gereja hidup di hadapan Allah yang kudus. Dan dia menyembah Allah yang kudus. Dia melayani Allah yang kudus, bukan melayani seseorang. Walaupun dia berotoritas, bukan, saudara. Tuhan berkata di dalam firman-Nya. Coba kita baca sekali lagi. Aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi supaya bangsa Israel hancur, dirusak spiritualnya. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ayat 16. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Saudara perhatikan. Kalau saya membaca dalam teks bahasa Yunani, pedang yang dipakai itu pedang untuk perang yang panjang, yang melengkung, saudara. Jadi pedang yang biasa dipakai untuk peperangan yang pada zaman itu sering dipakai dalam peperangan-peperangan untuk pemberontakan-pemberontakan. Seperti samurai panjang, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja itu adalah milik Tuhan. Otoritasnya di tangan Tuhan. Saudara boleh tunduk kepada pemimpin, tetapi hati saudara tunduknya bukan kepada manusia, kepada Tuhan di atas segala-galanya. Yang kita sembah adalah Tuhan. Maka gereja yang sungguh hidup, saudara, yang diberkati Tuhan, adalah gereja yang fokusnya adalah Allah sendiri, bukan manusia, saudara. Sehebat-hebatnya Tuhan membangkitkan manusia untuk melayani Tuhan, tapi Tuhan harus nomor 1 di atas segala-galanya. Yang ketiga, saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat kitab suci. Wahyu pasal 2, ayat 20-23. Ini yang ketiga. Keberatan Tuhan Yesus yang bisa membuat dia melawan jemaatnya sendiri, melawan kita, saudara. Bukan malah God with us, for us, tapi God against us. Apa? Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 20-23. Jemaat Tiatira sekarang. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, ini adalah jemaat yang ditegur Tuhan, dicela dengan keras oleh Tuhan. Karena apa? Berkompromi dengan penyembahan berhala. Gereja harus kudus, menyucikan diri dari yang jahat dan dari semua berhala. Jikalau gereja sudah menyembah berhala, ikut pelayanan, tapi kemudian bersama-sama itu berhala mulai masuk, saudara, dikatakan Tuhan itu membenci, dia mencela karena membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya mereka berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala.
Saudara, perlawanan Tuhan Yesus itu begitu dahsyat. Coba lihat itu, ayat 21. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Jadi Tuhan membuka pintu untuk bertobat. Ya. Terus dikatakan ayat 22, karena tidak mau bertobat, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit. Dibuat sakit. Saudara bayangkan kalau dilempar itu kayak apa ya? Saudara pernah melempar sampah? Melemparnya kayak apa, saudara? Kalau itu sesuatu yang menjijikkan, saudara lempar jauh-jauh ya. Aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ayat 23 lebih serem lagi, saudara. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini kematian tidak pernah kita bisa siap, apalagi kalau itu soal kematian anak, saudara. Coba perhatikan di sini. Meninggalkan kasih mula-mula, lalu mengikuti ajaran sesat dari nabi palsu Biliam dan Nikolaus. Yang kayaknya rohani tetapi menguntungkan diri mereka sendiri. Pemimpin yang salah, saudara. Lalu berkompromi dengan penyembahan berhala. Yang keempat, saudara. Kita lihat di dalam pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ketiga. Ini jemaat Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak akan tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, ini adalah jemaat yang mengalami kematian rohani dan sekarat rohani. Jadi rata-rata jemaat yang ada di Sardis, saudara, mereka dikatakan hidup. Jadi kayaknya ada aktivitas untuk Tuhan, ada tindakan untuk Tuhan. Bisa konseling, bisa menyembah Tuhan, tapi tidak ada hubungan sama Tuhan, mati, saudara. Tidak ada relasi sama Tuhan. Berdoanya kosong, cuma kata-kata yang dibangun, puisi yang indah, tapi tidak ada hidup di situ, saudara. Tidak satu pun dari pekerjaan mereka itu sempurna di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sebagai gereja Tuhan harus punya relasi yang hidup dengan Tuhan. Saudara mau dibilang jemaat yang hidup, tapi kalau Tuhan bilang kamu mati, percuma, saudara. Di dalam Tuhan kita kalau dibilang apa, itu yang benar omongan Tuhan. Saudara mau disembah-sembah sama orang lain, tapi kalau Tuhan bilang kamu saya tidak kenal, saudara, habis kita. Saudara mau dipuji orang banyak, 10 pendeta memuji namamu. Tetapi kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, kamu pembuat kejahatan, habis hidup kita. Maka di dalam Tuhan Yesus, saudara, bangunlah kembali, kuatkan kembali apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Saudara, ayat 3 dikatakan, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Jadi dengar firman Tuhan, terima bagaimana dulu engkau mendengarnya. Kembali seperti kisah di gereja Efesus ya. Mendengar firman Tuhan bagaimana? Sudah waktu cinta mula mendengar firman Tuhan. Mendengar dengan teliti. Alkitabnya digarisbawahi. Direnungkan. Sekarang sudah Alkitabnya disimpan di lemari. Tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Sudah mati rohani, saudara. Dengarkan bagaimana engkau menerima. Bagaimana engkau menerima firman. Mendengarnya, bagaimana engkau mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Saudara, kematian rohani itu kadang-kadang berjalan pelan-pelan. Biasa orang sebelum mati, sakit dulu macam-macam sakitnya, terus
makin buruk, terus baru meninggal. Ada yang seperti itu ya. Ada juga yang kecelakaan besar, mati. Begitu. Nah saudara, kecelakaan rohani juga begitu, pelan-pelan. Pertama, bergaul sama orang-orang yang jahat. Hati busuk. Nasihat busuknya didengarkan karena apa? Orangnya membela kita. Nah saudara, itu bahaya ya. Hati yang busuk, saudara bergaul sama orang itu, ketularan. Kita lama-lama kompromi sama dosa, saudara, pelan-pelan. Tidak sadar, jatuh dalam dosa lebih besar lagi. Ngerasani orang, jelek-jelekan orang. Bisa begitu, saudara. Bisa juga bagaimana? Saudara tidak peka lagi kalau dosa itu sudah menggerogoti hidup kita, sudah masuk dalam hidup kita. Saudara tidak sadar. Teman saudara yang saudara kasih ngomong kotor, saudara tidak tegur dia karena apa? Saudara sudah biasa dengar. Nonton film-film porno, saudara biasa juga. Saudara ikut lama-lama. Kenapa? Karena kita biasa. Saudara lama-lama kita mati. Tidak ada kepekaan rohani sama sekali lagi. Maka di dalam firman Tuhan, coba ingat bagaimana kamu mendengar. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Artinya apa saudara? Tuhan tiba-tiba mendadak datang. Kita tidak tahu. Seperti pencuri malam hari, kita tidak tahu kapan datangnya. Karena kita tidak berjaga-jaga saudara. Tapi kalau kita berjaga-jaga, gelodak ada pencuri datang, kita tahu. Kenapa? Sebab kita berjaga-jaga pada saat itu. Di dalam Yesus Kristus kita harus mempunyai persekutuan rohani dengan Tuhan. Komunikasi yang hidup dengan Tuhan. Jangan mati rohani dibiarkan. Nah saudara perhatikan, Yesus Tuhan kita sangat concern dengan kehidupan rohani kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita bangun kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, keberatan Yesus yang cukup berarti. Yang membuat dia merasa muak. Apa? Coba kita lihat tentang jemaat Laodikia. Pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar kau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Yang kelima, saudara, kalau yang keempat tadi kematian rohani atau sekarat hampir mati. Yang kelima ini suam-suam kuku. Tidak dingin yang menyegarkan, juga tidak panas yang membuat kesehatan. Tidak, hidup Kristen tidak jadi berkat sama sekali. Inilah yang membuat Tuhan mau memuntahkan jemaatnya. Sudah perhatikan, Tuhan bisa memuntahkan jemaatnya. Oh menyertai, tapi dia marah sama kita saudara. Itu sesuatu yang membuat kita hancur. Kalau Tuhan memuntahkan kita, berkat-berkat rohani juga tidak ada artinya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, Tuhan itu suka mencicipi kita ternyata. Jemaat itu suka dirasa-rasakan. Saudara, hubunganmu dengan Tuhan, Tuhan itu menikmati kalau engkau bisa betul-betul bersekutu dengan Tuhan. Dan kalau engkau bilang, aku sudah kaya, aku cukup sih, aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara, sifat independen tidak bergantung kepada Tuhan. Ini sifat yang membuat jemaat suam-suam kuku di Laodikia, saudara. Aku kaya, aku punya, apa saja aku punya. Aku bisa ini, aku bisa itu, aku bisa segala-galanya. Aku tidak kekurangan apa-apa. Tuhan yang butuh saya, bukan saya butuh Tuhan. Tuhan yang butuh saya. Saudara, kualat seperti itu, saudara. Engkau merasa cukup pada dirimu sendiri dan engkau tidak tahu bahwa ternyata engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta dan telanjang. Maka Yesus menasihatkan, ayo
lihat hidupmu begitu hancur. Belilah padaku emas murni yang telah dimurnikan dalam api. Emas murni itu iman. Tapi iman yang teruji. Saudara harus punya iman yang teruji. Iman itu bergantung sama Tuhan. Mengakui saya itu tidak punya apa-apa Tuhan. Saya tidak punya kekuatan tanpa Engkau. Yesus bilang apa? Akulah pokok anggur yang benar, kamu ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus menasihatkan kita pertama beli emas dari Dia. Pakai bayar apa? Saya tidak punya apa-apa, kan miskin, melarat, malang. Yesus bilang datang kalau engkau ingin emas itu, inginkanlah dengan sungguh-sungguh hati. Kadang-kadang orang datang kepada Tuhan itu butuh kehausan dan kelaparan yang besar. Saya ingin cinta mula-mula kembali kepada hidup saya. Saya punya hubungan rohani dengan Tuhan. Saya ingin mempunyai iman yang bergantung kepada Tuhan. Lalu kemudian pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Itu jubah kebenaran, hidup kudus. Saudara harus pakai hidup yang kita imitasi dari Yesus. Kita mengambil patron Yesus menjadi pola hidup kita. To imitate Christ. Jadi saudara Kristus kecil. Memang palsu, bukan Kristus. Kita memang manusia. Tapi saudara mempunyai kualitas yang indah seperti Kristus. Lalu yang ketiga, kita diberikan satu panggilan. Minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Itu apa? Roh Kudus. Saudara harus diurapi Roh Kudus untuk bisa jadi berkat. Bukan suam-suam, tidak dingin, tidak panas. Saudara harus diurapi Roh Kudus, punya iman yang murni, hidup kudus. Dan saudara harus punya urapan Roh Kudus baru bisa jadi berkat. Saudara, gereja yang tidak menjadi berkat, Tuhan akan muntahkan. Seberapa besar pun, kualitasnya seperti emas, seperti apapun. Kalau tidak mendatangkan berkat untuk orang lain, saudara, hak kerajaan itu bisa dicabut daripada kita. Yang sangat mengerikan seperti itu, saudara. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu tidak mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dan hidupnya untuk mengatur kehidupan kita. Nah, ini fatal sekali. Ini juga jemaat Laodikia, saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-20. Yesus bilang begini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara, Yesus ketok pintu. Kok dia di luar? Bisa enggak? Bisa. Gereja tidak mengizinkan Yesus berdaulat. Tidak mengizinkan Kristus berkuasa. Bisa, saudara. Dengan cara bagaimana? Engkau yang mengatur aturan gereja itu pola-pola aturanmu sendiri. Sebetulnya gereja diatur menurut firman Tuhan. Saudara harus ikut firman Tuhan. Saudara harus tahu kitab suci itu mengajar kita bagaimana menyembah. Bagaimana berdoa. Bagaimana memuji nama Tuhan. Bagaimana bersaksi. Saudara tidak bisa bergereja lalu sesukanya sendiri. Saya maunya begini, saya maunya begitu. Maunya Tuhan apa? Itu yang harus kita cari, saudara. Kalau kita mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita, dia mengatur hidup kita. Dia akan bawa berkat. Makan bersama-sama dengan Yesus dan Yesus bersama-sama dengan kita. Saudara, dia akan memberikan makanan. Karena kita tidak punya apa-apa. Makanan tidak punya, melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Yesus datang bawa makanan, bawa berkat. Maka pada saat ini saya ingin mengajak kita, walaupun kita di dalam era perjanjian baru. Saudara, perjanjian baru mengajar kita. Saya ringkaskan. Keberatan Tuhan yang besar, yang membuat dia muak, bisa membuang kita, bisa menyingkirkan kita. Kalau kita tidak mau bertobat, bisa diganjar hukuman. Kalau kita meninggalkan kasih mula-mula. Yang kedua, kalau kita mengikuti ajaran sesat, nabi palsu, ikut ajaran yang kelihatan berotoritas, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak boleh ikut itu. Tuhan ingin saudara masuk ke dalam pemimpin yang benar. Yang ketiga, saudara jangan berkompromi dengan penyembahan berhala. Yang keempat,
Saudara perhatikan hidup rohani saudara, supaya jangan sampai sekarat rohani, bahkan mati rohani itu fatal sekali. Yang kelima, engkau harus jadi berkat, jangan suam-suam kuku. Mata rohanimu harus selik. Egois kita itu harus dibuang. Saudara harus bergantung kepada Tuhan dengan iman. Saudara harus punya urapan Roh Kudus dan saudara punya hidup kudus. Pakaian putih supaya kita tidak kelihatan ketelanjangan kita. Dan yang terakhir saudara, supaya kita masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, bersekutu, makan sama-sama dengan Tuhan. Kita undang dia datang, mengambil alih seluruh kehidupan kita, memimpin hidup kita. Maka kita akan diberkati dengan kemurahan Tuhan yang besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tidak dibuang oleh Tuhan sepanjang kami hidup bertobat. Kalau ditegur oleh Tuhan, kami tidak mengeraskan hati, tidak memberontak. Kami tidak membuang muka di hadapan Tuhan, tetapi kami menundukkan hati kami dalam ketaatan. Yes Lord. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyikan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Musik terus menyanyikan, kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Saudara bisa ambil rotinya, ambil anggur, atau air teh. Siapkan semuanya itu. Dan hati saudara mencari Tuhan. Saudara berdoa yang sudah menerima roti dan anggur. Berdoa minta pengampunan Tuhan. Sesuaikan hidupmu dengan firman Tuhan. Bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Kembali dalam cinta kasih mula-mula. Semuanya Tuhan. Engkau berkorban untuk Tuhan. Kau mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Kau memberikan hatimu untuk melayani Tuhan. Kau jadi saksi Tuhan. Menyucikan diri dari hal yang jahat. Minta urapan Roh Kudus. Dan kau bersandar kepada Tuhan terus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh merayakan kemenangan Tuhan di atas bukit Golgota. Engkau mati bagi kami, dosa kami telah kau tanggung sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadi juru selamat kami. Hari ini kami mau membaharui iman kami kepadamu. Kami bertobat dari segala dosa kesalahan kami. Kami mau kembali kepada Tuhan hidup kudus sesuai firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan jamah hati kami masing-masing. Penuhkan hati kami dengan kasih Kristus. Biar kami mengalami kasih-Mu yang besar. Kami tidak main-main dalam hidup iman kami. Kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Menjadi saksi Tuhan yang hidup di dalam nama Yesus Kristus. Sudah yang menerima roti dan anggur. Mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Lalu kemudian dia mengambil roti yang tidak beragi. Diangkatnya di hadapan Allah Bapa dan memecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita angkat rotinya di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita makan roti ini dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman.
Kita angkat anggur di hadapan Tuhan bersama-sama. Yesus mengambil cawan yang berisi anggur merah. Dia mengucap syukur atas cawan itu. Dan dia mengangkatnya sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Setiap kali kita minum bersama-sama dalam perjamuan Tuhan, kita minum anggur. Yesus berkata, inilah darahku. Darah perjanjian baru yang kekal yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah yang hidup. Kami bersyukur kepadamu. Oh, Kau Tuhan telah mati bagi kami, Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, apa yang Kau korbankan untuk kami. Kami berterima kasih di hadapan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau korbankan untuk kami. Sekarang jamah tubuh kami yang lemah. Mari kita berdoa buat teman-teman yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Tumbangkan tangan-Mu di atas tubuh yang sakit. Tubuh dan darah Yesus telah dikorbankan. Menyembuhkan kau di dalam nama Yesus. Kau yang diikat oleh iblis, kau dilepas oleh kuasa darah dan tubuh Yesus dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus kau disembuhkan. Setan yang membuat sakit keluar semua dalam nama Yesus. Kau terima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyanyikan seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Oh, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri Tuhan, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Bapa, terima kasih meteraikan firman hidup-Mu kepada kami semua, biar kami menjadi jemaat perjanjian baru yang Kau peluk dan Kau limpahi dengan kasih sayang yang besar. Engkau menyertai kami sepanjang kehidupan kami sebagai orang percaya,
Dan kami dibangun di atas dasar fondasi firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah kita, bagaikan langitnya membentang. Kita berdiri sama-sama. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan tiada terhitung. Kesetiaanmu tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, Amin. Pertolongan, anugerah kemurahan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, memberkati kesehatanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati istri, suami, orang tua, anak-anakmu, dan memberkati masa depanmu serta pekerjaan dan pelayananmu. Hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. For you are great. Kita bersyukur kepada Tuhan. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Shalom Jemaat Tuhan, berikut adalah informasi terupdate seputar Cross Harvest Church. Inspiring Devotion adalah pendalaman Alkitab di mana saudara bisa mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Jangan lupa, setiap hari Selasa pukul 7 malam. Untuk kamu yang masih muda, kalian bisa bergabung bersama online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, kalian bisa menghubungi hotline gereja berikut ini. Mari ajak anak-anak kita mengikuti Children Ministry setiap hari Minggu pukul 11 siang di YouTube channel CHC Gading Serpong. Sunday Celebration. Ibadah online ini diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30. Mari siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan ucapan syukur, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Sekian informasi dari kami mengajak saudara untuk follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube @chhcgadingserpong.
Jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol lonceng untuk informasi terupdate. Untuk Facebook, saudara bisa add friend di akun Johannes Lilik Susanto. Saya Jenis Andreas, Happy Sunday, Tuhan memberkati.